kan data ibarat beda data antara di sudah buka tadi hananya pegang secara langsung laporan bulanan dengan data yang ada di Sindapudi. Sekarang itu kan berbasis data semua. Ya. Sama dengan Bapak Ibu misalkan datanya berapa, misalnya jumlah guru binaannya 60 yaitu harus 60. Setiap rapat itu setiap rakor atau bimtek ataupun sosialisasi kita perlu disosialisasikan terkait dengan itu. Ya, jumlah dari 10 kabupaten kota itu pemanfaatan atau penggunaan akun pelajar ya. Artinya kemarin itu kan beberapa kali kita mengirim surat Bapak Ibu kan dengan memanfaatkan plafon Merdeka Mengajar. Kemudian ditautkan dengan si PKP. Kalau tidak salah 3 surat itu sudah kita kirim ya. Karena sesuai dengan kebutuhan ya Ibu ya. Ya. Namun ini yang menjadi PR-nya itu adalah pemanfaatan plafonnya itu yang belum ya. Pemanfaatan plafon itu apa yang ada di akun belajar itu. Fitur-fitur yang ada di akun belajar itu harus kita kuasai semua ya. Harus kita kuasai semua fiturnya itu. Kemudian platform Merdeka Mengajar, Merdeka Berkarya itu harus kita kuasai semua ya. Ya, mohon maaf ini bukan menyampaikan kalau memang kita ini masih kurang dalam artian masih setengah atau ada beberapa yang belum, nanti kita adakan di internet pengawas tuh. Itu aja nanti eksekusi di lapangan itu ya. Misalnya kita mau melaksanakan pemanfaatan fiturnya ini ya. Untuk naik ke IKN itu implementasi kurikulum merdeka harus menguasai isi dari akun belajar itu terutama dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ya. Bukunya mungkin yang manual itu, yang buku fisik itu mungkin nanti akan berkurang dengan sendirinya karena nanti akan ada di fitur-fitur platform Merdeka Mengajar ini semua tuntutan itu. Nah, oleh karena itu ya, kalau memang kita masih kurang, kita diskusi aja, mau sehari atau setengah hari lah, misalnya minggu depan, Senin sampai Selasa, itu ya, kita lakukan. Kalau ada teman-teman yang di sini mempunyai lebih, terutama yang sudah terlibat di dalam program guru penggerak ataupun pengajar praktik, boleh kita manfaatkan teman-teman ini. Ada lagi sama-sama pengawas dan berbagi, ya. Tapi ini ruang kolaborasi namanya itu, ya. Tapi nanti terbincang, misalnya yang sudah mendapatkan itu, ya jalannya hanya guru saja, ya. Tapi yang belum mendapatkan, yang ada di dalam sini bisa kita koordinasi mencari sumber yang ada di luar. Ya. Intinya sebelum kita nanti hari pertama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ya. Nah itu yang perlu kita lakukan ya. Misalnya satu hari mungkin di ruangan SKP ya, itu gimana tekniknya ya. 2 hari ya, apa yang harus dibuatkan ya, tentu harus ada. Tapi hanya Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Nah itu yang terkait dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ya. Nah, menurut ini dari data yang ada di BPMP itu masih pemanfaatannya itu yang masih rendah. Kalau kalau dengan ini PR kita ini ya. Ya, oleh karena itu kan kita di sela waktu ini menjelang masuk itu kita bisa melakukan kegiatan Bapak Ibu ya. Ya nanti kan harus ada yang menjadi narasumbernya laptop sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Misalnya HP ya, apa yang ada di HP-nya itu dimanfaatkan. Nanti tinggal enak kita turun ke sekolah-sekolah itu ya. Kita sudah bisa semua. Dan itu Bapak Ibu yang terkait dengan pemanfaatan fitur-fitur yang ada di akun belajar, terutama yang platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian yang selanjutnya dengan kegiatan KKG dan MGMP ya. Nah, memang surat saya kemarin itu edaran yang terkait dengan pelaksanaan akhir tahun ada terkait dengan ulangan pembagian rapor, kemudian masa libur, dan ada saya tulis di bawahnya itu poin 5 rapat kerja KKG dan MGMP ini ya. Ya, jangan dibiarkan mereka itu berjalan dengan sendirinya, harus didampingi oleh Bapak Ibu pengawas ya. Nah, MGMP ini yang mulai dihidupkan. Hari ini ada satu yang sudah jalan, alhamdulillah. Nah, dari situ kita bisa terjadi kolaborasi seluruh itu ya. Mohon, ini kan kita sudah SMP sudah ada perwakilannya. SD ngurus yang lama-lama, gimana solusinya kita untuk menghidupkan kembali ya.
Assalamualaikum. Ada apa? Ya. Ya. Oleh Bapak Ibu pengawas itu yang terkait dengan jumlahnya berapa mereka itu ya di tiap KKN dan MGMP itu menjadi dasar kan saya bilang tadi ya, itu akan menjadi sinkronisasi dengan SIM PKP. Nanti setelah paling itu kita duduk bersama dengan operator SIM PKP itu memperbaiki sistemnya itu ya. Sistemnya itu misalnya MGMPA siapa ketuanya, berapa anggota komunitasnya ditarik dari SIM PKP itu. Nah, ini yang perlu didata manual aja dulu ya. Setiap MGMP, kenapa MGMP ini dijalankan ya. Setelah mendata, apa yang dilakukan yaitu terkait dengan program mereka itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk memulai program KKG MGMP tentu harus menjadi leadernya dulu ya, atau role modelnya adalah program pengawas dulu sendiri ya. Nah, tadi pesan Pak Kadis, sebelum tahun ajaran baru memulai itu pengawas sudah memiliki program kerja yang ditandatangani oleh Pak Kadis ya. Jadi itu dibuat contoh lain di para guru dan tenaga pendidikan itu ya. Kemarin kan sudah itu ada ring schedule-nya ya, 1 semester atau 1 tahun itu ya, betul itu ya. Yang izin ini yang nanti itu akan ditandatangani oleh Pak Kadis sebelum tahun ajaran baru mulai. Berarti dari sekarang ya, ya dengan tersebut. Nah, sehingga nanti jumlah gurunya di situ kan makanya untuk awal dulu nggak apa-apa, beda dikit lah dengan yang ada di dapur. Misalnya IPS jumlah gurunya sekian, yang manual itu dilampirkan semua di ya, ya dilampirkan di programnya itu. Nah, itu yang baru kita bisa mengimbaskan ke KKG dan MGMP itu. Jadi nanti produknya itu setiap KKG dan MGMP itu ada produknya apa, produknya kan kita tahu semua ya. Bapak Ibu ya. Ya. Itu yang menjadi. Nah, produk itulah yang menjadi daya dukung di sekolahnya. Itu barang gomil lah, hasil awal sekolah ya. Akan berlanjut di program pengawas sudah ada, program sekolah juga sudah ada, dan program guru sudah ada semua ya. Tidak ada lagi yang sulit pada saat akreditasi, tidak ada lagi. Kasihlah waktunya itu ya. Sisanya belum bisa melihat kalau belum ada program ya. Jadi yang harus kita lakukan untuk mengeluarkan, bukan untuk apa, mengeluarkan teman-teman dari zona pengawasan ya. Nah, dibuat aja misalnya MGMP hari ini, ya dibuat aja supaya mereka tertarik itu reward and punishment. Dalam artian rewardnya apa? Sertifikat pengembangan diri. Tantangan Pak Kadis, silakan. Siapa? Kasih. Yang tidak hadir dan yang tidak ada programnya tidak bisa dikasih. Ya. Karena ya ini sistemnya untuk penguatan karakter itu kan ada 3 poin, yaitu yang pertama itu ada yang dicontoh atau keteladanan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga reward and punishment. Ya. Bapak Ibu yang harus kita lakukan saat ini karena di isi masa-masa libur kita ini ya. Kita nanti kan kita jalan ya. Jalan program itu yang kita jalan. Beres. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya, masih ada ya tadi yang kita punya karakter, oh ini yang saya contoh. Nah pola ini jadi biasa. Nanti tahun depannya lagi tidak ada ya. Copy paste itu punya kita, bukan copy paste punya orang lain. Ya, kita sudah membuatkan 3 hari atau 4 hari ya sudah dibuat. Ada yang dari pemerintah, ada yang 2022 dari Dikbud ada. Aku minat. Ya, itu untuk penanganan stunting. Ya. Nah, kalau tadi Dikbud ini yang belum ada ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi menciptakan inovasi untuk apa misalnya dari pengawas ya terkait dengan program supervisi atau program apa yang dilakukan oleh pengawas menggunakan aplikasi. Nah, kalau ngarang nanti ada 1 orang pengawas atau 2 orang yang mempunyai aplikasi itu yang kita kirim menjadi aplikasi untuk keterwakilan Dikbud dan guru juga sudah kita suruh itu ya. Nah, kemudian kalau ada aplikasi ataupun ada inovasi terbaru, alhamdulillah itu kita punya itu ya. Ya, mudah-mudahan dari 36 ini akan lagi muncul salah satu inovasinya. Nah, ini yang ditangkap juga di PR besar ini. Para senior, Pak penyidik hebat, PR kita kan.
Dan alhamdulillah kalau muncul aplikasi supervisi, mungkin apa namanya, dari pengawas pendidikan Kota Bima. Ya, 1-2 yang ditembus sampai ke nasional untuk penilaian inovasi tingkat daerah dilakukan oleh Kemendagri. Seperti itu ya, mudah-mudahan ada yang dari pengawas ya. Nggak apa-apa kolaborasi dengan teman-teman di luar itu. Makanya rajin-rajin mengikuti asosiasi pengawas seluruh Indonesia itu setiap bulan itu ya. Asosiasi pengawas seluruh Indonesia. Itu mungkin yang belum terbentuk di Kota Bima. Ya. APSI. Ya, jangan sampai nanti hanya terbentuk namanya saja, tapi kegiatannya itu tidak dilakukan. Di APSI pusat itu Pak. Sudah terbentuk Komi Pak. Ya, kemarin kan Ibu Iya. Atun itu jadi narasumber di APSI pusat itu. Iya. Ya, jadi ada kontak di Ibu Nur Aini, ini salah satu pengawas Foto saya. yang prestasi nasional dan ini 71965. Tetapi belum dipindahkan oleh ketua MGP-nya di situ. Setelah dapat data itu, baru kita akan turun ke lapangan, cocokkan data ini. Apakah betul ada si A ini ada ini? Kita terhubungi dua poin itu Bapak dari Guru, baru nanti diselesaikan dengan guru binaan Bapak dan Ibu yang ada di sekolah nanti. Kemudian yang kedua Pak Kabit, mohon nanti SK pengawas ini segera diluncurkan karena kami butuh pengawas binaan. Dan itu baru mereka itu datang turun ke sekolah dengan masing-masing. Kemudian yang kedua nanti ada semacam pendataan atau analisis. Wajar lah karena memang kearifan lokal, tapi untuk mata pelajaran tidak ada sama sekali. Ini menjadi PR kita berbincang berdua ini bagaimana. Muluk, karena ini muluk jelas ada 3 tingkat 1, 2, 3. Prakarya pun ada. Bagaimana bisa ada komunikasi kalau mereka mengguru hanya itu masuk di basicnya? Itu saja mungkin ada tambahan 1 dari Ibu Eni. Ini kakak adik seiring sejalan terus ini. Terima kasih atas waktunya. Hanya satu pertanyaan saya. Diprogramkan atau tidak ada sudah cukup memeriksa program guru masing-masing karena pada saya lihat pada saat Firvan itu tidak ada memang pemeriksaan program, hanya langsung kasih centang Mengisi kekosongan ya. Ini juga yang harus kita data betul karena memang di pusat itu sudah tidak ada lagi double data itu ya, harus satu data ya. Oleh karena itu nanti ya risiko yang ini yang harus kita sampaikan, nanti kita koordinasikan juga terkait dengan mereka ini yang harus ada di satu data ini. Jangan sampai nanti muncul di komunitas A, kemudian dia namanya di komunitas B ya. Misalnya prakarya atau bulog itu kan di mapel umum gitu, guru-guru umum, matematika, bahasa Indonesia, matematika, IPS, bahasa Inggris itu ya, sehingga nanti dia sudah ini ya. Nah kemudian yang terkait, nah ini PR-nya mulai dari sekarang ini ya, yang tadi ya pendataan di guru itu, dan SD dulu ngumpul SD aja nanti ya, kemudian mendata, yang mapel ya dulu sendiri-sendiri, kalau ada 2 ya udah cukup berdua bertiga ya, didata kembali ya. Nah untuk melihat datanya itu kan tadi sudah saya bilang itu di Dapodik ada, di Pak Irfan, di data manual laporan bulanan ada, sudah ada semua itu. Ya kalau yang dari ketua MGMP ya udah ada filenya itu, ya udah tinggal update saja. Ya. Siap. Ya ada pengawas. Ya SMP 1 5 orang misalnya hari ini, ya udah minggu ini ganti-gantian. Oh iya. Ya, yang baik. Baru didapatkan, oh ini catatan, harus ada tindak lanjutnya itu, dan hasilnya ini itu ya. Terakhir Pak Kabit. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin pertanyaan sangat singkat sekali. Tadi membahas tentang SIM PKB, Pak. Ini pertanyaan saya, apakah menggunakan SIM PKB yang sudah lama atau dibuat baru? Ini mohon dijelaskan, Pak. Kalau SIM PKB-nya masih ingat, itu SIM PKB itu berlaku satu saja sebenarnya. Yang direset itu ada yang lupa, ya. Tinggal kita ya pindah posisi. Ya. Kalau saya jujur suka lupa itu pasportnya. Nah itu persoalan. Reset nanti menjadi reset. Ya. Ini Abek kalian buat deh. Hah? Gimana? Komunitas. Oke. Jangan sering reset. Ya,
ya. Sering reset. Ya, karena apalagi saat ini kan kita banyak berkulit dengan password dan email ya. Oh gitu ya. Ya, para email manual, email biasa, para email akun belajar. Ya, mari password SAPK, pajak, jauh ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah kalau bisa SIM PKP-nya itu akun SIM PKP-nya hanya satu ya. Apalagi sekarang kan masuk dengan itu kan hanya satu SIM PKP ya. Kemarin ada kasus kejadian itu. Dia mau limit terakhir untuk sekolah penggerak lupa SIM PKP di reset ulang, hilang semua datanya. Hilang datanya. Nah itu yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Dia dari nol syukur para server penyimpannya itu misalnya saya dan ini hilang semua datanya nol lagi. Nah itu yang kita khawatirkan keseringan reset nanti reset. Ya, nah, itu ya. Ya makasih Pak Kabit. Ya media publikasi pengawas silakan ya.